owner tugasnya apa? Membuat min map, membuat plan short, medium, dan long. Owner jangan terjebak di areal teknis. Owner jangan terjebak di areal operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi Besti, semuanya sehat? Semuanya masih setia mengikuti channel Mentor Laundry Channel? Episode kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya membangun sistem sehingga kita bisa berkembang secara cepat, sehingga kita bisa membuka cabang secara cepat, sehingga kita akan terus menciptakan cabang-cabang laundry kita. Tentunya sebagai seorang pebisnis laundry, kita nggak mau di awal bisa membangun bisnis laundry kemudian tidak bertahan. Karena apa? Bertahan, mempertahankan bisnis laundry kita, mempertahankan kelangsungan laundry kita itu jauh lebih sulit daripada membuat laundry baru. Tentunya di awal kita akan dihadapkan dengan bagaimana caranya mencari tempat, belajar ilmu laundry, belajar ilmu noda, masang mesin, cari market, kemudian membuat marketing sehingga bisa membuat omset. Cara berikutnya apa? Kita bertahan dari kebangkrutan. Kita bertahan dari bubarnya laundry kita. Satu-satunya cara bertahan paling bagus adalah menyerang. Itu apa? Membuka cabang terus-menerus. Tapi kalau Anda cabang satu belum selesai masalahnya, jangan pernah coba-coba membuka cabang selanjutnya. Karena apa? Hanya akan menjadi fotokopi masalah atau menambah masalah di cabang-cabang berikutnya. Jadi usahakan di cabang pertama Anda sudah mampu mendelegasikan wewenang, tanggung jawab, dan juga job description Anda sebagai owner. Di sini owner tugasnya apa? Membuat min map, membuat plan short, medium, dan long. Kemudian kita harus segera mendelegasikan tugas dan tanggung jawab owner kepada karyawan kita yang kita anggap sebagai pengganti kita. Itu kalau dalam cabang laundry biasanya saya menyebutnya sebagai supervisor. Supervisor lah yang akan meneruskan tongkat estafet pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di usaha laundry kita. Supervisor lah yang akan mengatur buka tutup, mengatur pelayanan, mengatasi komplain, mengatur seluruh SOP laundry kita berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu saya di sini banyak menjiplak manajemen SDM dari militer yang sudah terbukti dan sudah mumpuni. Dalam kurun waktu sekian lama, militerlah yang mampu mengatur SDM-nya dengan cepat, tepat, sekaligus tidak ada komplain dalam situasi perang sekalipun. Di sini saya sebagai owner, saya akan membuat aturan-aturan main atau job description dari mulai yang kecil, yang sedang, sampai yang sifatnya besar. Semuanya harus saya buatkan plannya, harus saya buatkan job description-nya. Kemudian saya akan menunjuk orang untuk menerima delegasi wewenang, delegasi tugas yang saya buatkan SOP-nya untuk menerima kemudian melaksanaan di bisnis laundry saya. Ketika sudah didelegasikan, tugas saya sebenarnya apa? Saya hanya mengecek sama mengevaluasi apakah petunjuk pelaksanaan teknis, petunjuk teknis yang saya sudah gariskan atau saya sudah jelaskan dilaksanakan dengan baik, ada masalah atau masih perlu perbaikan, atau ada evaluasi lain. Di sini saya harus percaya dengan orang yang saya tunjuk, sekaligus saya juga selalu memberi arahan, selalu memberikan petunjuk apabila dia gamang atau tidak paham dengan instruksi yang telah saya tetapkan. Di sini saya sebagai owner mendelegasikan segala keputusan yang bersifat penting kepada orang-orang yang saya percayai. Di sini juga saya sudah tidak lagi ikut campur dalam pelaksanaan operasional sehari-hari di usaha laundry saya. Di sini tugasnya supervisor yang akan melanjutkan estafet operasional SOP maupun petunjuk-petunjuk teknis yang saya sudah gariskan. Dengan seperti itu maka tidak ada lagi loophole atau lubang-lubang
yang bisa menjadikan jeda atau menjadikan celah tidak dilaksanakannya perintah atau SOP yang saya buat. Dengan membuat sistem dan master plan short, medium, dan long, saya sudah menciptakan sistem itu sendiri. Tinggal menambahkan bagaimana evaluasi yang diramu dengan kemajuan zaman, dengan dinamika bisnis yang ada, sehingga menjadi sebuah pelaksanaan sebuah bisnis yang berkesinambungan dan juga selalu update dengan perkembangannya ada. Dari sini pentingnya kita sebagai owner menciptakan min map, menciptakan master plan short, medium, dan long. Owner jangan terjebak di areal teknis. Owner jangan terjebak di areal operasional. Karena kalau Anda terjebak di situ, selama-lamanya Anda tidak akan bisa move on. Selama-lamanya Anda tidak akan percaya dengan orang-orang yang sudah Anda tunjuk untuk menerima delegasi, wewenang, tanggung jawab, dan juga job description yang Anda buat sendiri. Dengan seperti itu, maka kita bisa buka cabang terus-menerus, kita bisa semakin besar, kita bisa memikirkan hal-hal yang layaknya difikirkan dan dikembangkan oleh owner. Terus belajar agar terus mendapat ilmu, terus silaturahim agar terus banyak dapat solusi, dan terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor on the channel, gaspol.